Saat itu kondisi Dusun Bondan tidak memiliki akses listrik ketika malam hari gelap, sepi, tidak ada aktivitas apapun. Anak belajar pun itu hanya di siang hari, tidak bisa belajar ketika malam hari. Untuk mendapatkan akses air bersih itu ketika musim kemarau harus nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan di sana. Kalau ditempuh dengan perahu ya sekitar 3 jam lah. Sangat beresiko. Sering terjadi kecelakaan juga. Tidak mendapatkan informasi kapan akan datangnya banjir, yang seharusnya misalkan kita 1 minggu lagi akan panen, ternyata sebelum target kita ingin panen sudah datang banjir tersebut. Tambak-tambak rusak, karena memang ketika banjir itu datang ya semua itu bisa dikatakan seperti lautan. Tambak di Dusun Bondan itu tidak terlihat. Yang lebih parah itu ketika datang itu malam hari, karena air sudah gede ya sudah kita biarkan saja. Kita berupaya konsultasi dengan Pertamina dan Politeknik Negeri Cilacap. Dibuatlah sebuah bangunan yang namanya itu HEOP. Terdapat kincir angin sejumlah 15 titik dan 24 panel surya. Mendekati tahun-tahun 2018, membangun sebuah pembangkit listrik tenaga hibrid dengan daya 6000 watt peak, perpaduan antara kincir angin dan matahari. Jadi ketika hujan selebat apapun, ketika itu angin masih ada ya, sistem pengecasan tetap masih berjalan, jadi tidak ada henti-hentinya seperti itu. Tahap kedua, kapasitas menjadi 12.000 watt peak. Ini digunakan untuk 40 rumah, 1 masjid, dan 2 fasilitas umum seperti sekolahan. Nah, pada tahun 2020 ini ditambah juga untuk kepentingan industri, tambak dan industri olahan makanan dan lain sebagainya menjadi 16.200. Dengan daya yang sangat luar biasa ini, mampu menciptakan penyulingan air yang mana kita beri nama SIDESIMAS, Sistem Desalinasi Air Berbasis Masyarakat. Di situ juga Pertamina memberikan pelatihan-pelatihan terkait maintenance PLTH, terkait SIDESI juga. Bisa dikatakan sudah bisa mengatasi ketika ada permasalahan terkait listrik di Dusun Bondan ini. Kita Dusun Bondan dijadikan salah satu laboratorium penelitian Politeknik Negeri Cilacap. Jadi mereka itu melakukan kunjungan untuk melakukan pembelajaran terkait EBD tersebut. Tentunya kami sudah bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa terkait masalah listrik PLTH ini. Kita diperkenalkan dengan namanya itu sistem EWS, peringatan untuk ketika akan ada datangnya banjir seperti itu. Di EWS ini terdapat 3 level, yaitu waspada, siaga, bahaya. Tahap waspada ini masyarakat entah itu siang ataupun malam itu persiapan. Ada yang langsung meninggikan tanggulnya, ada yang dengan memasang waring pagar dan sebagainya. Untuk tahap siaga ini kondisi air sudah memuncak. Apakah mungkin misalkan masih bisa diupayakan untuk penjagaan dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir ini peringatan bahaya ini. Misalkan banjir itu kita sudah tidak bisa diatasi lah. Ya kita lari ke tempat rute untuk evakuasi tersebut. Kami masyarakat berdiskusi untuk membentuk sebuah kelembagaan terpusat, yaitu sebuah koperasi. Yang selama ini kan ketika iuran PLTH ini kan harus menggunakan uang cash, kadang orang tidak punya. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat bisa membayar iuran dengan menggunakan hasil tambak seperti ikan, kepiting, dan udang. Setelah adanya listrik ini, untuk anak-anak bisa maksimal belajar ketika malam hari dan nilai mereka pun bisa bertambah. Dan untuk hal lainnya juga kita gunakan untuk kepentingan di tambak seperti aerator. Kita masyarakat Dusun Bondan sudah memiliki akses air bersih yang lokasinya ada di Dusun Bondan, mengatasi permasalahan kekeringan ketika musim kemarau. Setelah adanya EWS ini, masyarakat itu bisa lebih sigap gitu ya, mampu mempertahankan pengelolaan tambak walaupun kita diterpa banjir yang sangat luar biasa, mengurangi kerugiannya mencapai sekitar 80%. Setelah adanya koperasi ini, pengelolaan EBD yang ada di Dusun Bondan menjadi lebih terpusat, bisa meningkatkan harga hasil tambak masyarakat. Harapannya dengan adanya beberapa program di Dusun Bondan ini, kami menjadi rujukan desa tertinggal yang berbasis energi baru terbarukan yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.